Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jamaah Masjid Jami' Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib malam Ahad kita membuka kitab hadis atau fikih Al-Muwatta' lil Imam Malik. Namun tetap kita memuqaranahkan madzhabul arba'ah dan memakai kawaid dan manhaj madhab imamuna al-imamu asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kitab Al-Muwatta' lil Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa bi riwayatin Yahya bin Katsir al-Laitsi al-Andalusi wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, berilah keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang telah berkhidmat, berjuang, membantu perjuangan dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka ya Allah fid dunya wal akhirah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah sampai hadis yang ke-603, tapi kita ulang dari 602 ya. Kalau yang dipegang jamaah mungkin sekitar halaman serat berapa? 431 ya. 431 ya, lebih kurang. Babun nahi an tadwiqi 'alan nasi fi sadaqati. Bab larangan mempersulit dalam menunaikan zakat. Jadi mempersulit orang lain, 'alan nas, mempersulit siapa saja ya. Jadi
tidak boleh kita melarang orang lain untuk mengeluarkan zakat. Atau sebaliknya, ada ulama mengingatkan tentang zakat tapi dilarang atau dibantah atau dijawab oleh orang-orang mengatakan nggak usah mengurusi harta orang lain, urus saja hartamu sendiri. Apakah engkau sudah bayar zakat? Kamu urus zakatmu sendiri. Hati-hati itu ya. Zakat ini adalah rukun Islam. Ini langsung Imam Malik memberikan judul khusus mengenai larangan orang-orang yang menghalangi orang mengeluarkan zakat atau mereka nyinyir. Mereka panas telinganya mendengar orang menganjurkan mengeluarkan zakat. Ini kita alami langsung sekarang ini, zaman modern ini, lewat medsos. Banyak orang-orang netizen di medsos itu ketika kita menyadarkan tentang zakat, mereka mengatakan apa? Lu nggak usah mengurusin harta orang lain, urus saja hartamu sendiri. Apa engkau sudah mengeluarkan zakat? Itu ada, Pak. Jadi pejabat-pejabat kita katakanlah dari pejabat swasta sampai pejabat pemerintahan. Pejabat pemerintahan ada beberapa kelompok. Pertama PNS atau ANS, kemudian kedua dari pihak angkatan militer atau kepolisian. Mereka yang sudah berpangkat tinggi ini uangnya bermacam-macam, ada yang miliaran, ada yang ratusan miliar sampai triliunan. Tapi ketika diberikan nasihat, apakah mereka sudah mengeluarkan zakat? Ada saja yang membelanya. Dan ini waqi', memang benar-benar terjadi. Nah, ini Imam Malik mengingatkan khusus bab ini, babun nahi an tadwiqi 'ala an-nasi fi sadaqah, fi sadaqati. Bab ini adalah bab tentang larangan mempersulit dalam menunaikan zakat. Haddatsani Yahya an Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad. Diceritakan kepadaku oleh Yahya dari Malik, dari Yahya anak Sa'id, dari Muhammad anak Yahya bin Habban. Anil Qasim bin Muhammad, bersumber dari Qasim anak Muhammad, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber daripada ibunda kita, istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, beliau mengatakan, murra ala Umar bin al-Khattab bi ghanamin minas sadaqah fara'a fiha syatan hafilaj. Jadi Umar bin Khattab melintasi kambing yang mau dijakatin, kambing yang zakat ya. Ada kambing mau dijakati oleh seseorang. Fara'a fiha syatan hafilaj dzata dur'in azim. Dilihatnya kambing itu, Pak. Syatan hafilan dzata dur'in azim, yaitu seekor domba yang penuh dengan ambing yang besar. Bapak tahu ambing, Pak? Dia itu seperti kelenjar. Dalam kelenjar berbentuk payudara ya, tapi dia bergabung dalam payudara itu. Jadi payudara kambing domba itu besar. Jadi rata-rata kalau kambing domba itu payudaranya nggak normal ya kan. Beda kalau kambing ini, kambing kampung normal. Kalau kambing biri-biri domba itu jarang normal ya.
Nah, itu disebut ambing. Jadi payudaranya itu bertambah besar, tumbuh kelenjar tapi normal. Artinya kelenjar yang besar itu, ambing itu jadi tempat susu gitu. Susunya jadi banyak. Subur lah. Jadi saya teringat buah ini, Pak. Buah delima. Kalau di Indonesia saya belum pernah lihat buah delima itu. Jadi kalau kambing itu ambing. Jadi kalau buah delima itu ada juga ambingnya, Pak. Jadi dia seperti beranak, seperti bertambah punggungnya. Jadi dia besar. Tapi isinya ada. Dan itu nggak saya temukan di Indonesia itu. Segede-gede buah itu nggak saya temukan di Indonesia. Kalau di Mesir itu ada, apalagi sudah musim buah gitu, banyak sekali. Jadi kalau kita pecahkan gitu, kita potong buah delima itu, Pak, ambingnya. Jadi kalau kambing itu ambingnya, kelenjarnya. Jadi punggung buah delima itu seperti bertambah, tapi memang isinya normal, manis. Itu memang unik juga. Memang luar biasa manisnya. Jadi ada asam-asamnya gitulah ya, walaupun manis. Tapi memang beda memang. Beda buah itu di Indonesia dengan di Arab. Jadi kita kembali kepada ambing kambing ini. Artinya kelenjar daripada payudara kambing ini bertambah besar, tapi isinya itu. Isinya susu. Jadi istilahnya kambing inilah kambing kesayangan lah. Faqalu, mereka mengatakan syatun minas sadaqah. Faqala Umar ma hadhihi syah. Ini kambing apa ini, kok lain kali, ini gede kali. Katanya syatun minas sadaqah. Ini kambing yang mau dijakatin. Akhirnya faqala Umar mengatakan, menjawab, atau hadi ahlaha wa hum ta'i'un. Wah, Umar tahu ini kalau sudah dipersiapkan untuk zakat, berarti kan orang yang punya kambing ini orangnya bagus ini. Jarang-jarang ya ada orang yang mempersiapkan kambing mau dikeluarkannya zakat. Dan itu yang terbaik. Sama artinya ketika orang punya saldo belum sampai nisab, sudah dia ceritakan mau mengeluarkan zakat. Ini Umar bin Khattab mengatakan wahum ta'iun. Kata Umar, a'ta hadi ahlaha. Udah, ini kambing yang mau dikeluarkannya untuk zakat tadi serahkan sama dia lagi. Karena dia ini orang yang taat ternyata. Apa maknanya? La tafnitinu an-nasa. Maka kita jangan mempersulit, kata Umar bin Khattab, jangan mengganggu ya. Jangan mempersulit, mengganggu urusan makanan seseorang. Artinya la ta'khudhu hazaratil muslimin nakibu 'anit tu'am. Jangan diambil. Kalau dia mengeluarkan zakat, jangan diambil zakatnya, yang lain aja. Artinya ini kan subur. Kalau bisa jangan yang ini yang mengeluarkan zakat. Begitulah Umar bin Khattab. Bijaknya. Artinya zakat itu meskipun wajib, tapi tidak mempersulit hamba Allah, tidak mempersulit umat Islam. Makanya ketika kita punya uang, mal, saldo kita mencukupi satu nisab, kita katakanlah 85 juta, sesuai dengan harga emas 1 juta umpama, 85 gram emas murni. Udah, tahu Pak, apakah syariat uang segitu harus dikeluarkan zakatnya? Tunggu dulu. Seandainya ada orang, saya mau mengeluarkan zakat ini, maka kita larang, jangan dulu. Kenapa?
kamu keluarkan dulu kewajibanmu untuk siapa yang kamu tanggung. Mungkin dia punya orang tua, mungkin punya istri, anak, atau mungkin dia punya hutang apa saja, atau mungkin dia perlu bayar listrik, bayar pajak dan sebagainya. Selesaikan dulu. Bisa paham ya? Itu artinya. Jadi bukan berarti sebetulnya sudah sampai nisab seolah-olah, kan ada itu. Saya pernah berhadapan, Pak. Ada orang dari Sumatera nelfon saya, padahal dia belum cukup mengeluarkan zakat. Hanya dapat rezeki 10 juta, tapi saking kepingin yang mengeluarkan zakat, dia telepon saya, Ustaz, saya mau mengeluarkan zakat. Bagaimana sih caranya? Saya tanya, apakah sudah cukup nisab? Nisabnya berapa, Ustaz? Kita kasih tahu sekian. Saya cuma 10 juta, Ustaz. Gak apa-apa kan mengeluarkan zakat? Ini ciri-ciri orang yang ta'i'un, mereka yang taat kepada Allah. Nih, wahum ta'i'un. Kita katakanlah jangan zakat. Kalau kamu kepingin juga sedekah saja, ya. Nanti kalau kamu sudah mencukupin. Dan saya pernah temukan ini, Pak. Saya pernah temukan juga ada jemaah tabligh. Padahal orangnya miskin, Pak. Orangnya miskin. Tapi dia dapat rezeki karena dia orangnya amanah, dapat rezeki tanah berapa rantai gitu, luas lah. Dia jual, Pak. Dia hanya ambil untuk ongkosnya saja, untuk ongkos dia berdakwah, sisanya dia sedekahkan ke orang lain. Itu pernah saya lihat orang. Jadi ternyata nggak semua manusia sekarang ini bakhil. Ada, Pak, manusia seperti itu. Zaman modern ini. Bayangkan orang miskin punya tanah, dia jual, uangnya hanya untuk dia berdakwah. Dia kebetulan jemaah tabligh kan suka keliling ya, 40 hari kemana gitu. Luar biasa. Jadi dia jual itu tanah hanya untuk ongkos dia dan menolong ongkos kawannya berdakwah. Sisanya dia sedekahkan. Dan ini bukan sekali dua kali. Tidak 1-2 orang yang saya lihat. Luar biasa. Jadi orang modern sekarang itu masih ada yang seperti itu. Subhanallah. Nah, jadi kalau kambing ini tadi yang, jadi keluarkanlah, kalau mau keluarkan zakatnya jangan, kalau dia umpamanya 40 ekor, 1 ekor carilah yang, jangan yang subur. Nah, itu maksudnya ya. Yang sedang aja, yang biasa saja. Ini kan yang ambingnya besar itu kan, kambing itu biasanya subur, Pak. Yang teteknya makin busuk. Karena ada itu kalau kambing itu, kambing domba itu ya, saya pernah lihat kalau di Arab itu luar biasa. Luar biasa ininya, gedenya itu. Jadi ternyata itu memang isinya susu normal. Kalau kita kan manusia, kalau kelenjar manusia kan nggak normal kan, malah jadi penyakit. Ada nggak manusia kelenjarnya bertambah senang ya? Iya, aku bertambah daging aku katanya, bertambah gemuk kan, nggak pernah gitu kan? Kelenjar itu kan dia sedikit-sedikit tumbuhnya kan. Tapi setiap manusia pasti ada kelenjar, dan itu berbahaya kalau dibiarkan, atau dia artinya jangan sampai diganggu-ganggu gitulah. Artinya diganggu apa? Jangan apa kalau bahasa Betawinya diurut apa? Dipicit-picit kata orang Medan, apa kusuk, apa kalau bahasa Medannya kusuk. Jadi kelenjar itu nggak sembarangan, hati-hati ya. Jadi kelenjar itu dibiarkan aja, kecuali pakai obat nggak apa-apa. Jangan sampai dipicit, ditekan, diurut. Karena ada dulu jemaah kita kelenjar itu diurut, ternyata malah menghilangkan nyawa. Hati-hati ya. Jadi kelenjar itu dibiarkan saja. Sementara kambing ini kelenjarnya ternyata bermanfaat. Sama kayak buah delima yang saya bilang tadi. Tumbuh seperti kelenjar gitu, tapi ranum, manis dia isinya. Dan saya belum temukan di Indonesia itu. Di Arab itu pun sendiri, Pak, apakah orang Arab pertaniannya lebih baik dari Indonesia?
Bisa jadi iya, bisa tidak. Tapi memang setelah kita lihat buah-buahan di sana itu jauh lebih manis, lebih ranum dibanding buah-buahan kita di sini. Cuman mereka nggak ada durian, itu aja. Kita ada durian. Tapi kita walaupun ada durian, orang miskin di Jakarta ini susah makan durian, mahal kali. Lebih mahal kulitnya daripada isinya. Apalagi durian montongnya kan, nggak bisa beli, mahal. Bayangkan harga durian itu udah ratusan ribu, bahkan jutaan. Jadi di Arab itu buah-buahan itu luar biasa, seperti anggur, apalagi anggur murah, berbagai macam bentuk. Pisang gede-gede manis. Jadi itu Pak, ternyata kenapa di Arab buah-buahan itu manis? Ternyata orang Israel itu mampu menciptakan pertanian buah-buahan dengan cara yang luar biasa. Yang ketika itu ya, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu Pak, mereka jauh lebih maju bagaimana cara bercocok tanam dibandingkan kita. Dan hasil panennya itu mereka jual ke negara-negara Arab. Oke, kita kembali kepada zakat ini. Wa haddatsani, kita teruskan hadis yang ke-603. Wa haddatsani an Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad, diceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya anak Sa'id dari Muhammad anak Yahya ibnu Habban, annahu qala, beliau mengatakan, akhbarani rajulani, ada 2 orang memberitahu saya, min Asja', anna Muhammad bin Maslamah al-Ansari, sesungguhnya Muhammad anak Maslamah al-Ansari, kana yati musaddiqan, katanya Muhammad bin Maslamah al-Ansari ini beliau mau datang menyerahkan zakat. Fayaqulu rabbil mal, kemudian dia mengatakan kepada orang yang punya harta, ukhruj ilayya sadaqah Malik, keluarkan kepadaku zakat si Malik. Fala yaqudu ilayya fiha wa fa'u min haqqihi illa qabilaha, maka jangan dipersulit, maka berikanlah kepadanya 1 ekor kambing ya, daripada haknya yang dia telah wajib mengeluarkan zakatnya dari sebelumnya. Qala Malik, as-sunnatu 'indana walladhi adraktu 'alai ahlal 'ilmi bi baladina annahu la yudaiqu. Jadi jangan sampai dihalangi ya. Kata Imam Malik apa? Disunahkan menurut kami. Maka orang-orang yang dia ingin mengeluarkan zakat di negeri kami itu annahu la yudaiq, jangan dipersulit alal muslimin, kepada kaum muslimin, fi zakatihim, terhadap zakat mereka. Wa yuqbala minhum ma dafa'u min amwalihim, maka diterimalah dari mereka kalau mereka mengeluarkan zakat yang telah mereka serahkan daripada harta mereka. Jadi diberi kemudahan, jangan dipersulit. Artinya apapun alasannya, kalau orang sudah wajib mengeluarkan zakat harus diingatkan. Begitu juga sebaliknya, ketika mereka mau mengeluarkan zakat, maka harus kita berikan jalan keluarnya. Karena zakat itu adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan. Kemudian kita masuk bab berikutnya, babun akhadal sadaqah wa may yajuzu law akhadaha. Bab orang yang berhak mengambil zakat dan yang diperbolehkan untuk mengambilnya. Haddatsani Yahya, diceritakan kepadaku dari Yahya dari Malik, bersumber dari Yahya dari Malik an Zaid, dari Zaid anak Aslam, an Atha dari Atha bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillu sadaqatu li ghani, tidak dihalalkan zakat itu untuk orang kaya, illa li khamsatin, kecuali ada 5.
Likazin fi sabilillah aw li'amil 'alaiha. Itu kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Ini umum sifatnya. Ya, orang yang menuntut ilmu atau yang mengajarkan ilmu, atau amil, orang yang mengurus tentang masalah zakat. Auli gharimin, atau orang yang banyak hutang. Tapi hutang di sini hutang maisha ya. Bukan semua hutang. Nanti kalau hutang berarti Prabowo pun hutangnya ada. Ya kan? Uangnya 1 triliun lebih, tapi dia punya hutang. Karena orang-orang kaya nggak mungkin nggak punya hutang. Dia beli mobil nggak mungkin cash, kredit. Punya proyek apa hutang. Jadi jangan pula mengeluarkan zakat untuk Prabowo ya kan, atau Abu Rizal Bakri, atau Surya Paloh, atau Jokowi, atau siapa saja lah. Ya. Jadi dia katakan gharim di sini hutang maisha, yang dia hutang makan, hutang kehidupan, bukan hanya makan. Artinya maisha itu untuk hidup. Apa itu hidup? Sandang, pangan. Apa sandangnya? Boleh jadi rumah, makanannya. Kalau sekarang tambah kesehatan. Dia punya hutang berobat, dia punya hutang apa lagi? Untuk hidup. Untuk baju, pakaian ya. Ya, umpamanya dia berhutang pakaian. Gharim. Au li rajulin ishtaraha bimalih, atau seseorang yang dia menjual dengan hartanya, artinya dia tidak ada kemampuan. Au li rajulin lahu jar miskin, atau ada seseorang yang di tetangganya itu miskin. Maka kita boleh mengeluarkan zakat. Mungkin kita nggak sampai kepada orang miskin, tapi ternyata tetangganya kita kenal. Kita keluarkan zakat untuk dia, tolong berikan. Atau yang dimaksud di sini adalah tetangga kita yang miskin. Maka itu diperhatikan, jangan sampai tetangga kita nggak tahu tetangga kita miskin. Ya. Atau mungkin kita merasa, wah ini tetangga gua ini miskin, tapi sombong, nggak pernah negur saya. Jangan begitu ya. Meskipun seandainya tetangga kita itu agamanya berbeda, jangan sampai dia kelaparan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum dikatakan beriman kepadaku kalau dia membiarkan tetangganya kelaparan. Jadi jangan sampai, oh ini musuh gua nih, gua kalau jalan nggak pernah nggak pernah nyapa. Ya orang miskin itu biasanya banyak problem, jadi dia mau nyapa orang itu udah nggak ada waktunya. Jadi nengok orang, apalagi orang miskin nengok orang kaya, mukanya itu pedas saja udah, gua miskin nih katanya. Jadi nengok orang kaya itu mukanya berkerut saja. Jadi harus kita maklumi. Makanya kita harus mengalah, begitu ya. Jadi jangan gara-gara kebencian kita nggak mengeluarkan zakat, atau kita halang-halangi orang lain. Ada nggak gitu? Dia benci nengok tetangganya, dikorek-koreknya tetangganya itu seolah-olah tidak berhak menerima zakat. Ini pernah saya alami nih Pak. Akhirnya jadi dendam berkepanjangan. Gua tiap tahun menerima zakat, gara-gara si Ono, si Fulan itu mengadukan saya mampu, orang yang mampu. Tahun ini saya nggak mengeluarkan zakat, gara-gara zakat dia benci sama saya Pak. Bayangkan itu. Kenapa? Karena dia menilai seolah-olah saya mengajarkan orang itu tidak berhak menerima zakat, padahal kita memberikan kepada orang-orang kita percayakan untuk memegang amanah zakat. Jangan kamu halangi orang lain nggak menerima zakat gara-gara kebencian. Iya Ustaz, tapi ternyata enggak. Ternyata ada orang yang dibencinya nggak dimasukkan di dalam daftar berhak menerima zakat. Akhirnya orang itu benci kepada beliau dan benci kepada saya sebagai gurunya, dan itu berkepanjangan.
Ini yang saya alami. Padahal kita sama sekali dari awal tegas, jangan sampai engkau benci, gara-gara kebencian namanya engkau coret. Jadi memang kita harus hati-hati, Pak. Serba salah kita. Ketika kita diminta hukum cara mengeluarkan zakat, tapi ada orang-orang dekat kita, murid kita yang kurang ajar. Ada yang kurang ajar. Jadi dia manfaatkan fatwa kita itu, Pak, untuk menghantam orang-orang yang dia benci. Wah, ini mengerikan ini. Untuk mencoret orang-orang yang dia benci. Padahal berapalah zakat fitrah itu, berapalah? Masa gara-gara zakat fitrah kebenciannya sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun? Luar biasa. Ini saya mengalami seumur hidup itu seperti itu. Yang di mana-mana saya mengeluarkan fatwa tentang zakat tidak pernah terjadi, tahu-tahu kena seperti itu. Kan aneh itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena pertanggungjawabannya di hadapan Allah, hati-hati itu ya. Seperti tadi nih, barang siapa yang menghalangi, ya, mempersulit orang yang mengeluarkan zakat atau yang menerima zakat, hukumnya haram, tidak boleh. Fatusaddiqu 'alal miskin, maka keluarkanlah zakat itu kepada orang miskin, diutamakan. Fa'ahdalal miskina li ghani, kemudian hadiahkan kepada orang miskin untuk orang yang kaya. Artinya apa? Orang kaya harus peduli, harus sering memberikan, harus dia memberikan hadiah kepada orang miskin, harus mengutamakan. Jadi zakat itu diutamakan orang yang miskin. Jadi bukan hanya zakat saja, boleh memberikan hadiah. Karena kalau zakat aja berapa lah kan? Zakat, apalagi zakat fitrah, sedikit sekali. Paling-paling 100.000, 200.000. Kalau zakat mal Pak, ada Pak orang Pak, saking bakhilnya dia memang mengeluarkan zakat. Contoh umpamanya zakatnya 1.300.000, dibaginya 20 sampai, bahkan ada sampai 30, 50 orang Pak. Berapa kira-kira itu? 1.300.000 dibagi 50 berapa per orang itu? Bahkan lebih dari itu. Maaf, bahkan ada pejabat Pak, uangnya itu ratusan miliar. Bapak tahu dia mengeluarkan zakat, satu orang 50.000. Bahkan ada yang mati gara-gara antrian menerima zakat dia. Gila nggak itu? Nggak usah kita sebut namanya, tapi di media sudah tersohor berapa tahun yang lalu. Petinggi negara, pejabat negara. Masa zakat mal 200.000, 50.000 dibagi-baginya entah satu RT. Untung nggak gopek satu orang. Ini Pak zakat gopek 5 RT, 1 juta 5 RT bisa gopek satu orang. Udah, inilah yang disebut dalam Al-Quran itu. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, yang dia lalai dari salatnya dan dia ria. Udah, ini udah biasa dibahas orang, lalai dari salat dan ria. Semua kiai bahas. Wa yamna'un al-ma'un. Tahu gak? Celakalah, masuk neraka wail, orang-orang yang dia berzakat tapi nggak sesuai yang dikeluarkan zakatnya. Berat dia mengeluarkan zakat tuh Pak. Oh, ini orang miskin nggak pantas gua kasih satu nisab 1.300.000, nggak pantas. Cocoknya ini yang pantas dia ini 50.000 atau gopek. Jadi dilaknat Allah. Orang mengeluarkan zakat dilaknat Allah. Wa yamna'unal ma'un. Bukan bertambah pahalanya, tapi Allah laknat. Istihza itu, menghina namanya.
Jadi sepantasnya lah kita memberikan zakat. Beda kalau sedekah. Bapak sedekah berapa saja silahkan, 1.000 rupiah sedekah. Kalau zakat jangan sembarangan. Ada aturannya. Ada nilai moral di sana. Jangan sampai zakat 1.300.000 umpamanya nisabnya dibagi sampai 10 RT. Laknat Allah akan menimpa dirinya. Nauzubillah. Itu dia. Qala Malik, Imam Malik mengatakan, al-amru indana fi qasamin as-sadaqat. Menurut kami menganjurkan pembagian zakat itu anna dzalika la yakunu illa ala wajhil istihadi minal wali. Bahwasanya yang demikian itu semua perkara zakat apabila di bawah naungan pemerintah atau wali ini istilahnya yang berkuasa, Pak. Jadi kalau umpamanya di masjid ini DKM gitulah ya. Tapi kalau dia berbentuk besar, kita katakanlah Jakarta provinsi, maka basnasnya gitu. Nah, itu disebut wali pemerintahnya. Maka yang kata Imam Malik, ini bukan hanya Imam Malik ya, termasuk juga mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang lain. Jadi harta zakat yang sudah dikumpulkan itu, Pak, itu ada kewenangan wali, pemerintah atau orang yang mengelola zakat itu beristihad siapa yang berhak menerima. Bisa paham, Pak? Tahu arti beristihad? Dia memilih, menentukan siapa sih yang layak. Kan banyak orang miskin tuh. Banyak orang yang miskin, tapi kan nggak semua miskin harus dikasih. Mungkin nggak cukup. Atau mungkin begini. Orang miskin itu banyak tapi kadarnya berbeda-beda. Jangan sampai ada orang miskin anaknya 5, bapak kasih 500.000. Ada orang miskin yang anaknya cuma 1, bapak kasih 500.000 sama. Nah, itu yang maksud dengan istihad. Itu salah. Jangan sampai istihadnya salah. Anak 5 dikasih 500.000, anak 1 500.000. Nah, ini salah istihadnya. Makanya amil atau pemerintah atau hakim atau siapa saja yang berhak punya kewenangan mengumpulkan zakat dan mengeluarkan zakat mesti orang yang alim, mesti orang yang rasyidin, mesti orang yang bijak, cerdas, adil, sehingga dia tahu, oh ini jangan sampai nanti, oh ini musuh gua ini, jangan kasih zakat dia. Nah, ada gitu kan, jangan sampai seperti itu. Wah, ini bukan suku gua nih, sukunya beda. Akhirnya dia mengeluarkan zakat untuk sukunya saja. Ada nggak gitu? Berdosa. Meskipun suku dia yang mengeluarkan zakat itu. Jangan sampai kita keluarkan zakat untuk suku kita semua. Nggak boleh. Nauzubillah ya. Hati-hati. Makanya dalam Islam ini fanatisme diharamkan keras. Fa'ayul asnaf kanat fihi al-hajatu wal 'adad. Ah, betul, baru kita bilang tadi. Jadi kelompok-kelompok orang yang fihi al-hajah, yang dia punya hajat, wal 'adad, dan jumlahnya. Ada orang miskin yang punya hajat, dia anaknya 10. Ada orang miskin punya hajat, anaknya 1. Tapi ternyata anak 10 tadi hutangnya nggak ada. Yang anak 1 hutangnya banyak, diusir pula dia dari kontrakannya. Maka diperbanyak pemberian zakat kepada yang anak 1, meskipun 1 anaknya, tapi hutangnya banyak dan dia diusir dari kontrakannya. Ya. Jadi disitulah dia kebijakan orang yang amil ini. Mesti orang yang cerdas, yang alim. Jangan sampai ada amil nggak sholat. Percayalah, kalau ada orang amil yang memegang zakat nggak sholat, dijamin 1000% pasti kebijakannya nggak adil. Apalagi nggak ada ilmunya, udah dipastikan ya. Makanya harta zakat itu harus dipegang orang-orang soleh supaya bisa adil dia jatuhnya kemana itu ya. Jadi bisa dirasakan sama kelompok-kelompok yang miskin tadi ini. Ada yang miskin, ada yang dia gharim, banyak hutangnya, ada dia fisabilillah.
Ya, biqadarin ma yaral wali, ditentukan menurut pandangan al-wali. Ini tadi siapa? Amil, pemerintah. Jadi pemerintah yang memegang zakat, kita katakanlah Basnas, dia harus tahu. Jangan sampai zakat itu dibelinya komputer, dikasihnya ke sekolah-sekolah, sementara di lingkungannya, di provinsinya masih banyak orang yang susah makan. Saya pernah lihat dulu, Pak. Tahun 1987 lebih kurang. Ada Basnas di daerah Sumatera, Pak. Mengasih zakat beli dulu tahun 1987 komputer itu kan mahal itu, Pak. Sekarang aja mahal ya, apalagi dulu ya. Dibelikan ke komputer, disumbang ke sekolah. Ternyata pihak sekolah itu, yang punya sekolah, mengambil komputer itu, dibawanya ke rumah. Padahal pada masa itu masih banyak lingkungannya orang yang miskin, yang susah sekolah. Jadi jangan sampai begitu. Disitulah pentingnya nalar. Makanya di sini disebut biqadari ma yaral wali. Seorang wali, pemerintah, orang yang bertanggung jawab terhadap mengelola zakat, dia harus tahu mana ukuran yang dia berikan kepada yang berhak menerima zakat. Itu dia ya. Wa asa yantaqila dzalika ila sinfil akhari ba'da 'amin aw 'amain. Maka mudah-mudahan dia ketika mengelola yantaqila ila dzalika ila sinf, maka ketika dia membagi-bagi zakat tadi sesuai dengan asnafnya, kelompoknya, yang miskin, yang berhutang dan sebagainya, kepada orang lain, itu juga berbeda. Amin ba'da amin aw amain. Boleh jadi tahun ini orang yang dikasih itu dia memang berhak, tapi boleh jadi 2 tahun yang akan datang dia ini udah kaya, atau dia jangan lagi dikasih. Kalaupun dikasih mungkin boleh jadi berubah ukurannya. Jadi jangan sampai, ini kan enggak, Pak, maaf, ada kebiasaan kalau sudah mengeluarkan dia zakat fitrah dari 10 tahun yang lalu, Pak, orangnya ditentukan, Pak, orangnya itu ada 30. Bayangkan dari 10 tahun yang lalu sampai setahun sekarang, yang 30 orang ini sama, Pak, menerima zakat semua. Bisa paham? Ini banyak terjadi. Padahal 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mereka ini udah berubah. Ini mirip kejadian bansos. Pemerintah kita itu menyalurkan bansos kepada orang-orang yang telah dia survei 20 tahun yang lalu, Pak. Ketika dia keluarkan BLT itu, Pak, direktur menerima BLT. Bapak bisa bayangkan. Ternyata direktur ini 15 tahun yang lalu dia kere, masih kos-kosan. Sekarang jadi direktur, dapat BLT. Bisa Bapak bayangkan itu. Tetangga-tetangga bingung. Yoh, Bapak direktur BLT dapat BLT katanya. Enggak, saya bukan guyon. Ini jemaah kita sendiri. Dulu dia kere, di survei pemerintah orang yang berhak mendapat dana bantuan sosial. Tahu-tahu kena musim Covid, rezeki dia sudah berubah, udah punya rumah. Rumahnya pun bukan 1 lagi, mobilnya aja 10. Mobil bisnisnya, Pak, bukan mobil pribadi. Kalau mobil pribadi kan nggak ada isinya, nggak ada untungnya. Bayangkan itu, 12 mobil bisnisnya yang setiap hari sudah pasti dia mengeluarkan keuntungan, mendapat keuntungan. Dapat BLT. Meskipun saya terima, akan saya kasih sama yang lain. Tapi kadang-kadang yang dikasihnya berasnya. Oh, boleh jadi ini enak nih, diambil sedikit. Iya kan? Tapi disitulah kesalahan pemerintah. Jadi yang terdaftar di BLT bansos sekarang ini itu nama-nama yang sudah 10 tahun, 15 tahun. Itu sekaya-kayanya orang, korupsi itu indah, enak dan lezat, iya kan? Lezat itu. Kalau kita makan yang haram tuh, nauzubillah ya. Dan nggak peduli, Pak, nggak peduli dibilang haram. Punya mobil, punya rumah, ngurus bantuan, nggak segan. Ya mendingan kalau mereka nggak pernah sholat, nggak pernah duduk di majelis taklim, nggak apa-apa. Wajar mungkin karena bodoh agama, menipu, dia miskin. Ini enggak, punggungnya
ilmunya tidak lekat di majelis ilmu, tapi berusaha untuk mencari bansos. Bayangkan itu, mobil ada, rumah sendiri ada. Bayangkan, la ilaha illallah. Jadi kalau begini, makanya kita ngajar kitab ini, Pak. Dakwah ini kita nggak tahu siapa manusia yang bersih hatinya. Tapi ketika kita akan bisa tahu siapa manusia yang bersih ketika kita membentuk sebuah tanzim atau kita masuk di dalam lingkaran birokrasi pemerintah. Tanzim itu apa? Organisasi. Disitulah kita akan tahu siapa manusia yang kotor, siapa manusia yang ikhlas atau tidak. Tapi kalau begini kita mana tahu kita. Semut pun lewat di sini kita nganggap adalah semut yang mulia. Tak ada yang bisa tahu. Itu dia. Sekali lagi. Fayu'taru ahlul hajat wal adad. Maka akan diketahui siapa yang sebenarnya mereka yang memiliki hajat dan jumlahnya yang berhak dia terima. Haitsu makana dzalik. Nah, jadi harus bisa menyesuaikan bagaimana supaya mereka jangan sampai salah kasih. Wa ala hadza adraktu man ardu min ahli ilmi. Ini dia kata Imam Malik. Makanya aku lebih suka katanya yang menangani orang yang memang memiliki ilmu. Kalau orang gak ada ilmunya kacau menjalankan amanah ini ya. Qala Malik berkata Imam wa laysa lil 'amil 'ala sadaqat fardhatul musammaj illa 'ala qadri ma yarol imam. Jadi kata Imam Malik, bagi amil itu ya, maka jangan dia terpaku mengeluarkan zakat itu kepada orang-orang, kewajiban zakat itu kepada orang-orang yang seolah-olah yang sudah ditentukan, tapi tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Makanya illa ala qadri ma yara al imam. Maka seorang imam, ulama itu yang bisa mengetahui kadarnya kepada siapa yang berhak menerima zakat, berapa ukurannya. Di situ harus bertanya. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan datang hadis yang ke-605 ya, insyaallah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'in 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.